Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rayu Bagja Waluya dan merdeka. Selamat malam rekan-rekan viewer, subscriber, empat sekawan channel dimanapun berada. Bertemu kembali dengan host Sabil di channel kesayangan kita, empat sekawan channel tentunya, dengan berita-berita menarik dan juga konten-konten misteri kita di malam hari ini. Kita akan mengangkat tema terkait dengan sang penjudi lotre. Bagaimana kisah misterinya? Kita akan segera panggil dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber daripada keluarga korban daripada sang penjudi lotre. Sebut saja namanya, kita samarkan dengan Kang U. Beliau adalah famili atau keluarga dari kisah misteri konten kita sang penjudi lotre. Bagaimana hikayatnya? Tetap di frekuensi kita, di channel kita, Packawan Channel, dengan berita-berita misteri menarik dan kisah nyata ini. Selamat mendengarkan dan tentunya salam rahayu. Selamat malam Kang Sabil. Terima kasih saya sudah diundang di channel YouTube-nya. Selamat malam juga kepada viewer, subscriber Packawan Channel. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Sabil, nama saya disamarkan. Sebut saya, nama saya Udin. Begitu rekan-rekan atau teman-teman sebaya saya biasa memanggil dan menyapanya. Kisah menarik dari kisah nyata misteri ini terjadi dari keluarga saya yang berada domisilinya di sekitaran Bekasi, yaitu cerita tentang si penggiat atau pelaku judi lotre yang dulunya sebut saja, katakan almarhum, kita sebutkan si Fulan. Beliau adalah bagian dari keluarga saya, sebut saja keluarga dekat begitu Kang Sabil. Jadi ceritanya begini Kang Sabil. Dulu si Fulan ini, si almarhum, adalah penggiat daripada judi lotre. Kalau dulu disebut namanya SDSB ya Kang. Ya namanya orang udah keranjingan, apapun dia lakukan. Sampai barang-barang berharga mulai dari emas, rumah, dan lain sebagainya itu habis. Dapatnya cepet Kang, tentunya habisnya juga pastinya cepet juga, bener nggak Kang? Ya, lambat laun, karena memang dia keranjingan nomor begitu, sampai banyak apa-apa saja yang terjadi. Konon katanya beliau dulu sempat bisa dikatakan mati suri begitu Kang. Tapi dari kejadian itu, dia tidak mengambil hikmah dari kejadian yang sudah menimpanya. Malah makin hebat lagi dia berjudi. Dan sampai akhirnya beliau pun sudah tidak habis pikir lagi, melakukan kejahatan, merampok, mencuri, membegal, dan sebagainya. Menghalalkan segala cara, sampai penduduk sekitar pun ketakutan dengan ulah daripada si almarhum ini. Sampai terjadilah hal yang begitu sangat menyakitkan di keluarga kami. Sampai beliau pun ibaratnya Kang diteror, dikejar-kejar polisi, masuk bui, keluar bui itu udah menjadi hal yang biasa begitu Kang. Kira-kira di tahun 1998 itu terjadi kerusuhan ya Kang,
reformasi, dia pun ikut ngejarah. Sampai-sampai barang-barang elektronik, toko, uang perhiasan dia jarah. Tapi dari penjarahan itu apa yang didapat? Karena beliau juga bekerja nggak sendiri, namanya kelompok atau gangster, begitu demikian sebutannya. Dia sampai ngerampok di suatu mall terbesar di sekitaran Jakarta Timur sampai dengan Bekasi. Tepatnya mall itu di sekitaran Klender, Kang. Jadi kejadiannya begitu dia ngerampok di tahun 98 itu, Kang. Dia saking tamak dan rakusnya, barang-barang jarahannya dia sudah ambil, Kang. Masuk, keluar, masuk lagi, keluar lagi. Ada sekitar 5 kali. Sampai yang kelimanya dia nggak bisa keluar, Kang. Karena memang ada provokator. Informasi yang saya terima di media massa maupun dari teman-temannya yang selamat si almarhum, sehingga dia terpanggang, Kang, kondisinya. Karena memang mall yang dijarah itu dibakar oleh provokator. Sampai teman-temannya 2-3 hari ditanya oleh keluarga saya kemana si Pulan perginya. Teman-temannya akhirnya tidak ada yang mengaku. Sampai kurang lebih sekitar 1 minggu lamanya, si Pulan seperti gentayangan begitu, Kang. Karena memang seluruh tubuhnya sudah hangus gosong. Sampai jari-jarinya juga hilang. Dan suatu ketika rekan-rekan daripada gangsternya yang melakukan perampokan itu didatangi oleh si almarhum si Pulan ini, Kang. Kabarnya teman-temannya ada 5 orang, katakan si A, si B, si C, dan si D, dan E, semuanya didatangi, Kang. Sampai ke rumahnya, saudara-saudaranya juga diteror. Sampai di sekitaran kampung-kampung itu juga diteror. Yang kabarnya dia sedang mencari daripada jari-jarinya yang hilang karena hangus terbakar dari mall terbesar di Jakarta Timur itu. Sampai dia melakukan atau menampakkan pada penduduk-penduduk sekitar. Awalnya kami keluarga nggak ada yang percaya begitu, Kang. Semua warga, baik orang yang baik maupun yang jahat, teman-temannya semua disamperin. Pengakuan dari rekan-rekannya, baik dalam mimpi maupun kisah nyata, katanya si Pulan minta dicarikan 2 jarinya yang hilang. Sampai teman-temannya merasa ketakutan, Kang. Nggak ada yang berani. Hingga akhirnya sampai kepala dusun atau tokoh agama di situ pun menjelang maghrib sampai ditampakin, Kang. Sampai ditampakin, beliau juga minta dicarikan daripada 2 buah jarinya yang hilang. Sampai kepala dusun atau tokoh agama tersebut pun membaca-bacai kemampuan dia, dia pun gak hengkang. Dan suatu hari, kami dari keluarga pun tadinya gak percaya, Kang. Dari rekannya itu ada yang lapor ke orang tua saya, bahwasanya si Pulan gentayangan minta dicarikan 2 jari kelingkingnya yang hilang. Ya akhirnya mau tidak mau, karena memang sudah sangat meresahkan di kampung itu, akhirnya orang tua saya dan juga orang tuanya si Pulan pun ikut ronda.
Sampai warga datang berkerumun ke rumah kami, namanya orang Betawi ya Kang. Pinggiran biasanya kan pada ngumpul begitu Kang Sabil. Sampai akhirnya bapak saya sama bapaknya almarhum ikut ronda juga untuk memastikan bahwasannya memang arwah si Pulan ini berandalan begitu katakan melakukan penampakan. Di minggu pertama tidak ada, akhirnya di minggu kedua pun ronda, sampai orang tua saya kurang lebih ikut ronda sekitar 3 bulan itu Kang. Baru di 3 bulan, setelah 3 bulan itu benar-benar menyaksikan bahwasanya si Pulan minta dicarikan jari 2 jarinya yang hilang. Singkat cerita, itu Kang Sabil, akhirnya dengan inisiatif keluarga kami berembuk mencari bahasanya paranormal lah begitu, atau orang pinter ya, orang Betawi itu nyebutnya. Ketemu tukang orang pintar di sekitaran Banten sana Kang. Akhirnya kami berkeluarga datang ke Banten, menjelaskan tentang kronologinya bahwasanya kami keluarga ditinggalkan almarhum si Pulan, tapi si Pulan sangat meresahkan. Lalu apa kira-kira pesan daripada sang paranormal atau orang pintar itu? Yang katanya ditanya kami keluarga, apakah ada orang tua atau famili keluarga yang menyimpan jimat atau baju atau pakaian yang dikenakan si korban. Kami semua nggak ada yang ngaku Kang, dan karena memang nggak ada yang merasa menaruh daripada jimat atau baju pakaian si almarhum. Sampai akhirnya bapak saya, kami sekeluarga dan bapaknya almarhum pulang. Bertanya-tanya dalam hati dan dalam diri jiwa semua keluarga saling menyalahkan. Sampai akhirnya uak saya atau bapaknya si almarhum ini menemukan baju Kang, celana lengkap yang dikenakan oleh si almarhum ketika menjadi korban kerusuhan itu. Akhirnya uak saya marah-marah kepada istrinya, kenapa sampai baju itu disimpan. Akhirnya uak perempuan saya mengelak bahwasanya itu menjadi kenangan. Akhirnya setelah ditemukan baju yang dikenakan si almarhum ketika menjadi korban kerusuhan, dibawa lagi tukang ke orang pintar yang ada di Banten itu. Ternyata setelah dinasehati, dibaca-baca begitu Kang, disarankan supaya baju itu dikubur bersama-sama di samping atau di atas kuburan daripada si almarhum. Jadi setelah kejadian itu Kang, setelah dikuburkan pakaian korban almarhum si Pulan itu, alhamdulillah kampung kami, keluarga kami udah nggak ada lagi diteror-teror oleh keluarga atau oleh arwah penasaran daripada almarhum Pulan yang mencari 2 jarinya yang hilang karena korban kerusuhan tahun 98 itu. Akhirnya penduduk merasa lega, tidak ada lagi teror-teror baik siang, sore atau malam. Kadang si Pulan almarhum sering mengganggu penduduk sekitar untuk dimintai dicarikan 2 jarinya yang hilang. Demikian Kang Sabil, informasi atau cerita horor misteri yang terjadi nyata di dusun kami, yaitu tepatnya di perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur, dari keluarga kami si Pulan yang menjadi korban kerusuhan. Dan beliau tadinya adalah memang anak yang badung, anak yang nakal,
Selama sekolah pun dia jarang sekolah sampai berhenti sekolah, menjadi preman dan tergabung di gangster barisan teman-temannya sekolah dulu, sehingga dia menjadi korban kerusuhan tahun 98 itu. Semoga kita doakan ya Kang Sabil, teman-teman viewer, subscriber, kawan channel. Semoga almarhum si Fulan sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, dan dibukakan dan dihapuskan dosa-dosa keburukannya. Amin ya robbal alamin. Mungkin demikian Kang Sabil, cerita horor kejadian nyata dari kisah seorang penjudi lotre yang menjadi korban kerusuhan tahun 98 di sekitaran mall terbesar di Jakarta Timur. Terima kasih Kang Sabil, saya sudah diundang menjadi narasumber kisah nyata ini. Semoga menjadi hikmah bagi dan pelajaran bagi kita semua. Saya undur diri, atur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Udin. Kisahnya cukup menarik dan juga kisah nyata yang dialami oleh keluarga atau famili Kang Udin. Saya jawab dulu salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Kang, semoga arwah atau jasad almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Seraya kita berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mafwahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Baik teman rekan viewer, subscriber, kawan channel, demikian cerita yang sudah disampaikan oleh Kang Udin, kita samarkan namanya, yang sudah bergabung dan memberikan cerita horor kisah nyatanya dari keluarganya yang menjadi korban daripada kerusuhan 98. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita ambil hikmah dan juga pelajaran yang ada, bahwasanya tidak ada kekayaan yang abadi dan tidak ada jabatan yang abadi. Tetaplah berbuat baik dan jangan pura-pura baik. Atur nuhun, kita undur diri. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 bahagia, waluya, dan merdeka.